Selamat datang bersama saya Ustaz Sufinja. Pada kali ini kita belajar mengenai fungsi rasional atau fungsi pecahan, yang mana di sini ditekankan untuk kelas 10 semester 2 adalah yang berbentuk linier. Jadi fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, di mana cx tambah d tidak sama dengan 0. Kalau kita ambil contoh satu, fx sama dengan 1 per x, berarti di sini x tidak sama dengan 0. Kalau kita buat domainnya demikian, jadi kalau negatif 5 kita substitusikan berarti negatif 1/5 dan seterusnya. Kalau kita gambarkan grafiknya akan kita dapatkan seperti ini ya. Jadi negatif 5, ini 1/5 dan seterusnya. Kalau dia x-nya mendekati 0, misalnya negatif 1/8, ya dia negatif 8. Kalau x-nya 1/8, jadi di sini grafiknya itu tidak pernah menyentuh sumbu y, ya. Dikatakanlah ini bahwa ini asimptot tegak. Asimptot tegaknya itu ternyata adalah x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0 berarti y mendekati tidak terhingga, seperti itu yang ini. Demikian juga asimptot datarnya ini, berarti y-nya sama dengan 0, berarti x-nya mendekati tidak terhingga. Jadi untuk ke depannya kita untuk mencari asimptot tegaknya adalah y-nya tidak terhingga. Untuk mencari asimptot datarnya adalah x mendekati tidak terhingga. Untuk contoh 2 misalnya kita ambil fx 2x tambah 4 per x kurang 3. Jadi asimptot tegaknya y mendekati tidak terhingga. Tidak terhingga 2x tambah 4 per x kurang 3. Kapan ini bisa terjadi? Jika x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Inilah yang merupakan asimptot tegak. Asimptot datarnya berarti x mendekati tidak terhingga. Jika x mendekati tidak terhingga berarti y sama dengan limit x mendekati tidak hingga. Kita dapatkanlah y sama dengan 2. Kemudian kita ambil titik bantu. Titik bantu kita sesuaikan dengan asimptot tegaknya ini. Kita ambil nilai x-nya 2 di kiri, 2 ke kanan. Kita dapatkan seperti ini. Yang tidak kalah penting lagi adalah titik potong sumbu x-nya jika y 0. Kalau 0 berarti kita dapatkanlah x sama dengan negatif 2, negatif 2,0. Titik potong sumbu y x sama dengan 0, kita dapatkanlah 0,-4/3. Jadi tadi di sini asimptot tegaknya adalah x sama dengan 3, seperti ini. Kemudian asimptot datarnya y sama dengan 2, y sama dengan 2. Kemudian kita tentukan kembali titik potong sumbu x negatif 2,0. Seperti ini. 1, 2, ini negatif 2. Negatif 2,0. Titik potong sumbu x. Titik potong sumbu y 0, negatif 4/3. 0,-4/3. Berarti kita agak saja di sini. Jadi kalau kita lanjutkan tadi, untuk x sama dengan 1, y-nya ya, y-nya negatif 3, kira-kira begini. Seperti ini. Kalau x-nya 2, y-nya sama dengan negatif 8, ya, kita anggap aja seperti ini. Kemudian kalau x-nya 4, berarti y-nya x-nya 4, y-nya sama dengan 12. Kita agak aja di sini. Sementara kalau x-nya 5, y-nya sama dengan 7. Kira-kira seperti ini. X sama dengan 3. Jadi biasanya kalau grafik daripada fungsi pecahan ini adalah selalu bersebelahan, bertolak belakang ya. Seperti itu. Jadi kita gambarkan dulu yang di sebelah sini tadi.
Jadi kira-kira kalau kita gambarkan grafik kita itu adalah kira-kira demikian. Ya, kalau kita teruskan ini nanti ini akan mendekat ya. Kalau kita teruskan ini akan mendekati X sama dengan 3. Sementara yang di sebelahnya kalau kita gambarkan, nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia bersebelahan, sebelah sini, sebelah sini. Untuk contoh yang ketiga, fx sama dengan 3 per 2x kurang 8 atau y sama dengan 3 per 2x kurang 8. Yang pertama tadi kita cari adalah asimptot tegak. Nah, asimptot tegak kita dapatkan jika y mendekati tidak terhingga. Berarti di sini tidak terhingga. Nah, kita dapatkan kita ganti tidak terhingga 3 per 2x kurang 8. Berarti di sini itu kita dapatkan untuk penyebutnya sama dengan 0. Nah, berarti di sini 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Inilah asimptot tegak. Yang kedua, asimptot datar jika x-nya mendekati tidak terhingga. Untuk datarnya x mendekati tidak hingga. Jadi di sini kalau kita buat ini sebenarnya jadi 0x tambah 3, berarti di sini sama-sama dibagi x. Di sini 0 tambah 3 per x ini. Berarti kita dapatkan y sama dengan 0. Berarti asimptot datarnya adalah sumbu x. Nah, sumbu x. Nah, kalau kita buat lagi titik bantunya seperti yang kita buat tadi, titik bantunya disesuaikan dengan ini, 2 di kiri dan 2 di kanan. Ya, x, y. Berarti kalau 2 di kiri 2, 3, 5, 6 kita substitusikan ke persamaan ini. Kalau x-nya 2 berarti 4 kurang 8, negatif 4 berarti negatif 3 per 4. Kalau x-nya 3, 6 kurang 8, negatif 2, negatif 3 per 2. Sementara untuk x yang sama dengan 5, 3 per 2. Untuk x yang sama dengan 6, 12 kurang ini 3 per 4. Nah, kemudian titik potong sumbu x. Nah, y sama dengan 0. Jadi karena di sini tadi asimptot datarnya, jadi dia tidak memotong sumbu x ya, tidak memotong sumbu x. Yang ketiga ini. Yang keempat, titik potong sumbu y, berarti jika x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya 0, berarti di sini kita dapatkan y-nya sama dengan 3 per negatif 8, berarti dipotongnya 0, negatif 3 per 8. Ya, nah sekarang kita tinggal menggambarkannya. Ya, tinggal menggambarkannya. Kita gambarkan y x 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia asimptot tegaknya x sama dengan 4. Nah, kalau kita buat tadi titik-titik bantunya 2, negatif 3 per 4. Nah, 2, negatif 3 per 4 kira-kira seperti ini. Kemudian 3, negatif 3 per 2 berarti 1,5. Seperti ini ya. Kemudian 5,3 per 2 5,3 per 2 berarti
kemudian 6,3/4 berarti ya kira-kira seperti itu. Nah, kita gambarkanlah grafiknya. Ingat tadi bahwa grafiknya itu tidak memotong sumbu X ya, atau asimut dasarnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Oh ya, kemudian kita lihat titik potong sumbu Y-nya 0,-3/8. Nah, 3/8 ya kira-kira agak-agak saja ini negatif tengah ini kira-kira di sini. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya kira-kira demikian. Nah, inilah dia asimptot tegaknya ya. Kemudian yang di sini karena selalu bersebelahan, nah, kita ya, inilah grafik Y sama dengan 3/2x kurang 8. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita mengenai fungsi pecahan. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk di subscribe dan di share. Demikian, terima kasih.